hari ini saya beri judul bekerja sama mencapai tujuan ya, tetap berkarya dan saling membantu di masa COVID-19. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil makna ya, makna yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Meskipun dampaknya luar biasa ya, kita kuliah juga harus online, kadang-kadang sinyal juga susah, kadang-kadang juga kita tidak bisa mengikuti dengan baik karena budaya belajarnya berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Jadi ini nanti saya akan menyajikan beberapa gambar dan teks, harapannya Anda bisa menanggapi gambar-gambar itu sehingga menjadi sebuah informasi yang lebih bermakna, tidak sekedar data yang hanya mengungkap sisi negatif dari COVID-19 ini. Yang pertama, oke, yang pertama, silahkan berdasarkan gambar ini, hal apa saja yang bisa Anda ungkapkan? Yuk, silahkan. Ini mau mulai dari siapa ini? Saya tidak perlu tunjuk, tetapi langsung dinyalakan mikrofonnya, kemudian mencoba untuk memberikan tanggapan. Kira-kira kalau saya menyajikan gambar ini, kira-kira apa yang Anda bisa ceritakan terhadap gambar ini? Yuk, silahkan. Halo. Silahkan. Siapa yang akan memberi tanggapan pertama? Jadi pada saat... Saya, Pak. Oke. Jadi Ini tanggap... Mas siapa? Mas siapa ini? Kurnia Bagas. Oh, Kurnia Bagas. Oh ya, oke, silakan Mas Bagas. Jadi tanggapan saya dari tampilan ini adalah pertama saya lihat dari judulnya adalah belajar dari COVID-19. Artinya kita mempelajari karena kan seperti di awal pandemi kan kita tidak menyepelekan. Jadi kan akhirnya ada kebobolan sampai ada yang terkena. Nah, dari hal tersebut kita belajar bahwa kita harus menanggulanginya secara bersama-sama dengan menerapkan aturan 3M dalam masyarakat. Itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Mas Bagas, saya luar biasa. Jadi ada sebuah ada sebuah ketidakhati-hatian begitu ya Mas Bagas ya, sehingga akhirnya virus ini masuk kemudian berdampak sampai saat ini. Dan salah satu caranya sekarang adalah dengan mematuhi anjuran yang 3M ini. Oke, ada lagi enggak Mas kira-kira Mas? Sisi lain dari sini. Sisi lainnya adalah karena ini kan virus, jadi harus bersama-sama karena virus bisa menular. Apabila satu orang tidak patuh, maka akan terkena dampak ke semua orangnya, Pak. Nah, ini jadi ada kerjasama ya, ada kerjasama saling menjaga. Jadi saya menjaga diri saya berarti saya juga menjaga Anda juga begitu ya. Jadi saya memakai masker berarti bukan untuk saya saja tetapi juga untuk Anda juga. Nah, ini luar biasa, saling menjaga. Karena ini virus ya, bisa menular kapan saja dan kita tidak bisa melihatnya begitu. Sehingga saling menjaga itu yang bisa dilakukan. Oke, luar biasa Mas Bagas. Oke, yang lain gimana? Ini sudah diawali Mas Bagas dengan satu statement yang luar biasa ya. Oke, yuk, yang lainnya gimana? Halo, yang lain gimana? Saya, Pak. Oke, Lia, gimana Lia? Kalau menurut saya dari gambar itu, walaupun kita sedang melaksanakan event-event gitu, kita tetap mematuhi protokol gitu, Pak. Ya, meskipun ada aktivitas seperti ini, protokol kesehatan tetap harus diperhatikan ya. Iya. Oke, jadi ini dari sisi tetap menjaga diri meskipun dalam kondisi yang bersama-sama begitu ya, tetap mematuhi aturan yang ada. Ada yang lain, Lia? Kira-kira? Ini adalah momentum pada saat Hari Pahlawan kemarin, 10 November begitu ya. Gimana, Lia? Kira-kira
ada imajinasi lain yang menggambarkan tentang atau mendeskripsikan tentang gambar ini kira-kira apa ya, sisi lain yang bisa saya lihat begitu. Oke, yang lainnya boleh, silahkan. Yang lainnya boleh juga, silahkan. Halo, yang lainnya gimana? Halo, gimana yang lain? Kok tidak ada suaranya? Yuk, silahkan yang lain, yuk. Syahra. Saya, Pak. Siapa ini? Juwita? Rosi, Pak. Oh, Rosi. Silahkan, Rosi. Gimana, Rosi? Menurut saya, jika ada orang yang tidak melakukan aturan pemerintah seperti protokol kesehatan, orang tersebut bisa diberi seperti kayak sanksi atau denda supaya orang tersebut tidak melakukan hal itu lagi. Itu, Pak. Oke, perlu sanksi ya, perlu sanksi supaya semua orang bisa mematuhi kondisi ini ya. Bagi orang-orang yang memang tidak peduli kemudian tidak mematuhi ini perlu sanksi begitu ya, Ros ya? Iya, Pak. Oke, ini tentang kedisiplinan ya. Oke, yuk. Yang lain gimana? Silahkan yang lain boleh memberikan deskripsi terhadap gambar ini. Satu lagi silahkan. Oke, satu lagi gimana? Yuk silahkan. Wah, ini sepertinya pada diam semua ini. Kenapa ini? Yuk, silahkan. Tambahkan satu lagi, yuk, please, yuk. Halo. Halo. Mungkin Maria Kristanti. Silahkan, Maria. Iya, Pak. Saya mau menambahkan. Gimana? Kalau menurut saya itu dari COVID ini kita dapat belajar, yaitu ada dampak positifnya, Pak. Jadi kayak salah satu dampak positifnya kita lebih peduli dengan kesehatan dan kesadaran bahwa hidup manusia secara langsung saling terhubung. Kita diingatkan betapa berharganya kita satu sama lain dengan kita mematuhi anjuran 3M itu, Pak. Begitu. Oke, jadi ternyata hubungan satu dengan yang lain itu sangat luar biasa ya, karena saling mempengaruhi ya. Salah satunya dengan menjaga anjuran 3M itu ya. Jadi momentum Hari Pahlawan sekarang itu ya sama seperti penjajah ya, kita harus bersatu padu kan ya, melawan penjajah kalau waktu itu. Nah, sekarang bersatu padunya ya dengan cara ini, saling memperhatikan ya, saling menjaga dengan menggunakan atau mematuhi anjuran 3M. Ini gambar yang pertama. Sekarang kalau gambar yang kedua. Ya, ini. Jadi ini pahlawan kekiniannya ya. Kalau gambar yang kedua ini kira-kira gimana? Gambar yang kedua. Gambar yang kedua gimana? Pihak berwajib atau pemerintah memberikan bantuan seperti beras, masker untuk orang-orang yang ekonominya kayak terganggu gitu, Pak. Nah, terdampak COVID gitu ya. Jadi orang-orang yang terdampak COVID gitu ya. Oke, jadi ini pihak pemerintahnya. Apakah hanya pemerintah? Karena yang memberikan kan tentara sama polisi gitu ya. Tidak, Pak. Semua orang yang memiliki ekonomi yang cukup gitu, Pak. Iya, dan di sini lihat spanduknya gimana? Nah, ini ada satu instansi tertentu ya. Nah, ini satu instansi tertentu yang bekerja sama dengan pemerintah begitu ya. Mencoba untuk bersama-sama juga sama. Kalau yang tadi bersama-sama saling menjaga, kalau yang ini bersama-sama saling membantu. Nah, sehingga masyarakat sipil, pengusaha, bahkan pemerintah sekarang sudah bersatu padu. Berusaha bersama-sama untuk meringankan ya. Kalau tadi saling menjaga kesehatannya, kalau sekarang
saling menjaga dilihat dari ekonominya begitu. Bagaimana orang-orang yang berdampak kemudian dibantu, ditolong dari orang-orang yang mampu dan mau gitu ya, mampu dan mau untuk mengumpulkan ini dan diberikan kepada masyarakat. Ya, kemudian berikutnya. Nah, kalau yang ini kalau dikaitkan dengan matematika sekarang. Ya. Kalau mau dikaitkan dengan matematika kira-kira bisa enggak ini? Kalau tadi kan lebih deskripsi bebas begitu ya. Mulai ada kebersamaan, saling menjaga, persatuan dan kesatuan, kemudian saling membantu dengan yang lainnya dengan memberikan sumbangan begitu atau bantuan begitu. Nah, sekarang kalau dilihat dari sisi matematikanya gimana kira-kira? Yo. Sekarang kita fokus ke matematikanya. Kalau dilihat dari sisi matematikanya kira-kira apa yang bisa kita deskripsikan dari gambar ini? Ini juga sama, dikumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok ya. Kemudian ini akan diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan akibat dampak COVID-19 ini. Kira-kira gimana? Ya, kalau dikaitkan dengan matematika, kira-kira apa saja yang bisa muncul dari sini? Halo. Seperti itu Pak, semisal ada suatu orang yang terkena dampak COVID, lalu pemerintah kayak menghitung berapa jumlah per orangnya yang mendapatkan bantuan tersebut. Itu Pak. Oke, jadi menghitung jumlah ya. Ini bicara tentang statistik berarti ya. Bicara tentang statistik berapa orang, kemudian berapa yang dibutuhkan gitu ya. Wah, luar biasa. Ini terkait dengan statistik, Pak. Oke, ini Mbak siapa tadi? Rosi, Pak. Oh, masih Rosi. Luar biasa ya Rosi ya. Oke, satu lagi. Dikaitkan dengan matematikanya. Rosi melihat ini dari sisi statistiknya begitu ya. Berapa jumlah orang yang membutuhkan dan berapa banyak yang harus disiapkan begitu. Yuk, satu lagi. Mungkin kayak setelah kita menjumlah itu kan Pak, kan itu kita dapat berapa orang, setelah itu kita harus membagi ratanya gitu Pak. Oh, membagi rata ya, membagi rata. Ya. Oke, membagi rata itu biasanya bisa faktor ya. Membagi itu kan berarti faktor, berarti bisa menjadikan ini menjadi bahan untuk belajar faktor persekutuan terbesar misalkan, bisa jadi ya FPB ya. Karena faktor itu adalah faktor bilangan, itu adalah bilangan yang bisa membagi bilangan yang lain ya. Sehingga nanti terlihat kira-kira berapa ya masing-masing untuk sekian orang atau dari sekian bantuan yang terkumpul itu kira-kira berapa banyak orang yang bisa mendapatkan ini. Oke, luar biasa. Yuk, sekarang kalau gambar yang berikutnya. Ya, ini juga bisa dikaji dari peristiwa ini. Ya, biasanya kan kalau orang memberikan memberikan bantuan ya, memberikan bantuan itu kan biasanya tidak hanya terdiri atas satu jenis ya. Biasanya ada beberapa kebutuhan begitu ya. Misalkan katakanlah sembako dan sebagainya begitu. Nah, ini bisa juga ditinjau dari sini. Misalkan dari sekian ini yang terkumpul ternyata ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis sembako, ada beras dan bumbu dapur misalkan. Nah, ini bisa juga belajar tentang satuan misalkan. Satuan berat. Bisa juga dari satuan berat ini kan akan dijumlahkan berapa. Nah, ini bentuknya pecahan, bentuknya desimal begitu. Kemudian mau dijumlahkan. Ini juga terkait dengan matematikanya. Karena ini berapa total beras dan berapa total bumbu dapurnya. Berapa kilogram beras dan bumbu dapur yang diterima untuk setiap keluarga. Ini sama dengan yang rata-rata tadi. Ya, ada statistik, ada penjumlahan ya, penjumlahan operasi yang tidak hanya satu bentuk, tidak hanya pecahan saja, tetapi juga bisa bentuknya desimal. Oke, dan juga kalau kita analisis lebih detail begitu ya, ini bisa juga dikategorikan dalam operasi hitung campuran, karena di sini ada pecahan dan juga ada desimal. Ini sisi lain dari kondisi COVID yang kita juga bisa jadikan sebagai masalah kontekstual yang nanti bisa kita angkat. Ya, ada lagi ya. Kalau seperti ini. Ya, kalau seperti ini kira-kira konsep matematika yang bisa kita angkat apa saja kira-kira di sini?
Yuk, apa saja? Silahkan. Jadi ini ada data ya, ada data yang saya ambil dari internet begitu, menunjukkan data tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Yuk, kira-kira gimana? Yuk. Silahkan. Berikan tanggapan terhadap data ini. Saya, Pak. Oke, silahkan. Nah, kalau menurut saya mengambil dari itu himpunan, Pak. Himpunan, wah luar biasa. Gimana? Ya, himpunan ini menarik banget ya. Itu kan yang merah, yang kena COVID, ya nggak tahu Pak. Misal itu, nah nanti himpunannya yang terkena COVID di daerah Jawa mana aja, terus di Kalimantan mana aja gitu Pak. Nah, sudah mulai dikelompokkan menjadi 2 grup ya. Yang sudah terkena bisa jadi kan nanti zonanya ya, bisa zona merah, ya oranye, bahkan hitam ya, hitam, merah, oranye, kuning dan hijau begitu ya, sudah bisa dikelompokkan berdasarkan zonanya. Ya, di Jawa berapa, di Kalimantan berapa. Oke, lihat dari sisi himpunan atau pengkelompokan begitu ya. Berdasarkan statusnya tadi, dia terkena atau belum begitu ya. Oke, yuk yang lain. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi ini? Kira-kira apa lagi yuk? Perbandingan bisa enggak? Bisa, Pak. Perbandingannya apa saja kira-kira? Perbandingan seperti yang terkonfirmasi itu kan 1.677, terus yang mengalami perawatan 1,417, terus yang sembuh 103, meninggal 157 itu, Pak. Iya, bisa membandingkan ya. Bisa jadi nanti perbandingan antara yang sembuh sama yang meninggal bisa jadi ya. Terus apa lagi kira-kira? Perbandingan yang mana lagi? Perbandingan antar wilayah, Pak. Antar wilayah ya. Ini ada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya. Bisa nggak dicari rata-ratanya? Bisa, Pak. Bisa juga. Setiap daerah kemudian ditotalkan, dibagi dengan jumlah daerahnya, bisa dihitung rata-ratanya. Jadi sebenarnya belajar matematika tidak harus selalu ngambil konteks yang ada di buku, tetapi kejadian kontekstual yang ada di lingkungan kita bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk belajar. Ini bisa banyak membahas tentang statistik. Ya, rata-ratanya bagaimana, simpangan bakunya gimana, kemudian jika dibandingkan berapa persen yang sembuh dari total yang ada, begitu ya, berapa persen yang dirawat, begitu. Nah, ini bisa dilihat dari sisi itunya, ya, sisi datanya. Kemudian bisa diolah sehingga menjadi informasi yang lebih bermanfaat, sehingga nanti bisa diprediksikan. Kalau seperti ini berarti tingkat perkembangannya gimana? Ini di Jakarta juga sama, sembuh sekian ini. Ya, di mana yang paling banyak? Nah, ini misalkan di Jawa Tengah ini yang belum ada yang sembuh misalkan. Wah, ini kan bisa dijadikan sebagai bahan untuk bisa dideskripsikan lebih lanjut misalkan. Ini data memang tidak data yang hari ini ya. Jadi ini saya ambil aja dari internet. Tapi ini bisa memberikan informasi kepada kita bahwa kita bisa belajar dari peristiwa COVID ini. Ya, oke. Yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya kita akan coba masuk ke materi selanjutnya kita, gitu ya. Kalau tadi bisa belajar bilangan, bisa bicara statistik, bisa juga bicara tentang sosial dan kewarganegaraan ya, persatuan dan kesatuan, nanti berarti pengamalan sila Pancasila begitu ya. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk, kalau kita diarahkan, kalau tadi kan bebas ya, bebas sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, sekarang kita mau arahkan jika peristiwa kontekstual tentang COVID-19 ini kemudian dikaitkan dengan materi baru kita, yaitu tentang sistem persamaan linier, 2 variabel dan 3 variabel. Nah, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan di sana? Jadi ini nanti yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan mencoba untuk mendeskripsikan peristiwa dari COVID ini, kemudian diangkat sebagai sebuah
sarana ya untuk belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel maupun yang 3 variabel. Jadi nanti tugasnya yang pertama hari ini nanti akan membuat skenario-nya. Skenario dan rancangan PowerPoint yang akan nanti digunakan untuk menyajikan. Penyajiannya nanti di minggu depan ya. Jadi nanti tugas kelompoknya adalah satu membuat skenario-nya. Kira-kira nanti jalan ceritanya gimana ya? Peristiwanya apa? Ya, peristiwa COVID-nya seperti apa? Data yang saya ambil seperti apa sehingga saya bisa menjelaskan tentang sistem persamaan linear. 2 variabel maupun yang 3 variabel. Jadi nanti yang akan diungkap adalah apa. Ya, berdasarkan peristiwa itu akan didapatkan apa toh? Itu sistem persamaan linear. Yang kedua, mengapa? Ya, mengapa sistem persamaan linear itu harus diangkat dan hubungannya apa dengan COVID-19 begitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana. Ya, bagaimana kalau itu mau diterapkan dan akan diungkapkan dalam sebuah persoalan yang bisa dipecahkan begitu ya. Yang bisa dipecahkan, oh nanti jadinya bisa diselesaikan seperti ini. Caranya pakai cara ini. Tapi tolong ungkapkan produk atau hasil Anda ini dengan cara-cara yang berbasis proses begitu. Jadi saya